Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa ayyid nahdatal mawqun fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi ya bersama saya di channel Amir Saja. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita membahas kembali tentang sebuah amalan yang dimana nanti amalan-amalan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, memberikan semua jalan solusi keluar terbaik bagi setiap orang-orang yang mengamalkan doa ini atau sebuah amalan ini. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut, sebagaimana biasa ya, yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe dulu ya, kemudian di like dan diaktifkan lonceng notifikasinya, dan yang paling penting juga di share video ini sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, biar teman-teman kita yang lain mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lakukan. Baik teman-teman, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita jalan keluar kemudahan dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, atau secara bahasa biasanya Allah membantu kita atau memberikan kita pertolongan. Ya teman-teman, jadi ini dijadikan sebagai sebuah prinsip dalam hidup kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Ya, prinsip ini adalah sebagai wasilah, sebagai perantara datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang-orang yang melakukan atau mengerjakan sebuah prinsip tersebut. Nah teman-teman, apa sih prinsip yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tansurullah yansurukum. Nah teman-teman, ini prinsip. Kita membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita. Kita bantu agama Allah ini dengan apapun cara kita. Kita tidak punya harta, pakai pikiran. Tidak bisa mikir, pakai tenaga. Tidak bisa pakai tenaga, sudah diam saja, tidak usah banyak komen, tidak usah banyak bicara. Ya, jika kita punya harta, silahkan pakai harta untuk membantu agama Allah ini. Dan juga ketika kita punya pikiran yang cemerlang, baik, bagus, ide-ide kita mantap, maka pakai juga ide kita. Dan samping kita punya ide bagus, juga kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya, bekerja, gunakan tenaga kita untuk membantu orang. Dan juga di samping itu, tidak kalah penting, juga diam, jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang tidak baik, apalagi menyebarkan fitnah. Nauzubillah min dzalik. Nah teman-teman, ini kita semua sama-sama perhatikan teman-teman ya. Kita harus membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Maka Allah akan membantu kita semua. In tansurullah yansurukum. Nah ini teman-teman yang sering saya lakukan. Ini prinsip saya pribadi teman-teman ya. In tansurullah yansurukum. Membantu agama Allah, maka Allah akan membantu segala macam urusan dunia kita, ekonomi kita, anak kita, pendidikan anak-anak kita, keluarga kita. Insya Allah Allah yang membantu semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengurusi semua permasalahan dunia kita. Ya. Tapi kita harus membantu agama Allah. Bagaimana Allah akan membantu kita melunasi segala atau memberikan kita jalan keluar terbaik, sementara kita tidak mau membantu agama Allah ini teman-teman.
Tapi justru kita malah mencaci, mencerca, membuat fitnah, membuat berita hoax dan sebagainya. Nah teman-teman, bagaimana itu bisa terjadi? Ya teman-teman, jadi kita harus berusaha, berupaya semampu kita. Kita tidak punya harta, maka membantu, pakailah pikiran kita. Tidak punya mikir yang baik, pakailah tenaga kita. Tidak bisa bertenaga, kita sakit, ya diam-diam sajalah, jangan membuat berita-berita yang enggak baik, berita-berita yang negatif, berita-berita hoax, atau membuat fitnah dan sebagainya teman-teman. Nah ini prinsip kami. Kenapa kami mengambil prinsip seperti ini teman-teman? Saya melihat para masyayikh kami, para ustaz kami, para guru-guru kami itu murni pekerjaan beliau adalah mengabdikan dirinya kepada Allah, yaitu membantu agama Allah ini. Beliau ngajar dari pagi sampai malam, ngajar dari pagi sampai malam, ibaratnya matahari teman-teman, terbit pagi, tenggelam, begitu pagi sampai malam, begitu seterusnya, ngajar. Tapi urusan dunia beres teman-teman, ya, urusan dunia beliau beres. Beliau itu tidak pernah memikirkan tentang dunianya, tapi Allah yang menjamin dunianya. Allah yang menjamin dunia orang-orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala ini teman-teman. Maka oleh karena itu kita harus membantu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Mungkin kita tidak bisa melakukan lebih ya dari untuk membantu agama Allah ini. Kita tidak bisa membangun musola, membangun masjid, membangun madrasah karena keterbatasan kemampuan kita. Ya paling tidak kita bantulah, kirim satu sak semen, satu siung satu batang besi umpamakan ke bangunannya, atau apalah teman-teman lah yang mengetahui itu apa kebutuhan sempat. Ya, yang penting bantulah agama Allah ini melalui majelis ta'lim, majelis ilmi, madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, tempat-tempat pengadaan majelis ilmu atau tempat-tempat ibadah lainnya, tempat-tempat muzakarah, tempat majelis zikir, majelis doa, majelis selawat dan sebagainya. Bantulah. Umpama kita tidak bisa bantu, ya ikut hadir meramaikan, bantu meramaikan semuanya. Ya, kita insyaallah Allah akan membantu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya kepada setiap orang yang membantu agama Allah ini. Percaya deh, percaya teman-teman, yakin seyakin-yakinnya ya bahwa Allah akan membantu, akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan keluar atau solusi bagi orang-orang yang gemar membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami telah memberikan contoh bahwa ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, masyayikh kita juga beliau kan pekerjaannya ngajar, bahkan berceramah sampai keluar daerah, keluar negeri gitu kan. Beliau kan tidak bekerja untuk dunia, beliau hanya menyampaikan agama, beliau hanya membantu agama Allah ini menyebarkan kalimat tauhid. Dibantu, maka Allah akan menyelesaikan permasalahan dunianya. Nah, itu contoh teman-teman, simpel, contoh yang sangat konkret yang kita bisa ambil iktibar, ibrah dari semua itu. Maka oleh karena itu kami mengajak kepada kita semua teman-teman agar kita senantiasa membantu agama Allah ini. Ya, itulah yang kita dapatkan nanti juga di yaumil akhirah. Ya, harta yang kekal adalah harta yang kita infakkan itu, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Pikiran yang kekal itu pikiran yang kita pakai untuk membantu agama Allah ini. Oh ya, kita mikir, bertafakkur Abdullah bin Ibar di sana. Itu kata Rasulullah SAW, berpikir sejenak, sebentar saja lebih baik daripada kita beribadah sunnah selama setahun. Dalam riwayat lain kan ada Siti Nasana 6 tahun teman-teman. Bayangkan, daripada kita banyak-banyak capek-capek juga, iya. Kita mikirlah untuk kepentingan agama ini, mikir, lihat musola, lihat masjid madrasah, lihat masjid belum terbangun, belum bisa jadi, mikirkan, oh ya bagaimana cara kita menggalang dana untuk membantu pembangunan tersebut. Kita melihat panti asuhan untuk LKS semuanya, orang-orang miskin, orang-orang jompo, anak-anak yatim, kita lihat dia, oh ya bagaimana cara kita memberikan dia santunan, bagaimana ya cara kita kan berpikir darinya. Itu lebih baik teman-teman daripada kita
beribadah selama bersunnah selama setahun, dan dalam riwayat lain itu ada 6 tahun kita bersolat ibadah sunat. Masya Allah, luar biasa. Mikir sejenak. Imam Syafi'i saja dengan sebab beliau makan di salah satu tempat, ya tempat, kalau salah tempat muridnya atau guru beliau ya. Kalau saya salah, tempat guru beliau atau tempat murid beliau. Beliau makan, kenyang lahap makannya. Sampai-sampai beliau semalaman tidak tidur gara-gara apa? Makan dengan lahap beliau, dengan enak, dan juga sampai subuh beliau tidak tidur. Kenapa? Karena memikirkan masalah hukum fikih, 70 masalah fikih yang lahir gara-gara beliau makan kenyang lahap dari tempat orang yang soleh, orang yang dermawan tersebut. Berpikir 70 masalah agama, masalah fikih dipikirkan, dapat terselesaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maka oleh karena itu, mari kita bareng-bareng ya teman-teman ya, kita berpikir bagaimana untuk kita membantu agama Allah ini. Ya, jangan kita bilang apa yang dia pernah bantu saya dengan agama Allah ini. Tapi kita yang berpikir bagaimana cara saya membantu agama Allah ini lebih berkembang dengan baik. Apa yang pernah saya korbankan untuk agama ini? Apa yang akan saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara saya tidak pernah membantu agama Allah? Ya, kita bareng-bareng teman-teman ya. Bareng-bareng, maka insyaallah yakin dengan 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita semua. Ya. Itulah yang kita harus sama-sama perhatikan teman-teman. Itu yang kami sampaikan teman-teman pada kesempatan kali ini ya. Bantulah agama Allah ini, maka Allah akan membantu kita. Bantulah, pikirkanlah agama Allah ini, maka diam-diam Allah sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan untuk urusan dunia kita. Sejenak saja, semuanya banyak, mikirlah. Kita mikir-mikir bareng-bareng teman-teman ini untuk kepentingan agama kita ini. Agama inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah ridhai di muka bumi ini adalah agama Islam. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama memikirkan kemajuan agama kita, agama Islam. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi saya ini ya yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus membantu agama Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita selaku orang-orang yang gemar membantu agama Allah ini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.